Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Mari kita mulai pembelajaran kali ini dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama di bab 7, yakni tentang toleransi dalam Al-Quran dan hadis. Silakan kalian buka buku paket kalian masing-masing di bab 7. Baik, anak-anakku sekalian, surah di dalam Al-Quran yang ada kaitannya tentang toleransi adalah surah Al-Hujurat ayat 13. Ya, mari semuanya kita baca bersama-sama, kita hafalkan surahnya dan juga kita hafalkan artinya. Insya Allah kalau kita mau berusaha semuanya bisa. Baik, anak-anakku sekalian, setelah kita menghafalkan surah Al-Hujurat ayat 13, Bapak juga berharap kalian dapat menghafalkan hadis yang ada kaitannya dengan toleransi, yakni hadis riwayat Muslim nomor 65. Ya, bismillah, insyaallah kalian bisa kalau kalian mau berusaha. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum kita belajar lebih dalam terkait dengan toleransi, mari kita belajar dulu sejenak tentang tanda-tanda wakaf. Insyaallah tanda-tanda wakaf ini akan kalian jumpai ketika kalian membaca kitab suci Al-Quran. Baik, anak-anakku sekalian, yang mana telah kita ketahui bahwasanya wakaf menurut bahasa berarti berhenti. Adapun yang dimaksud dengan wakaf menurut ilmu tajwid adalah berhenti ketika membaca lafal secara sempurna atau berhenti sejenak untuk mengambil nafas pada lafal yang terdapat tanda wakaf. Jadi, Bapak harapkan semua membuka buku paket kalian di halaman 106, ya. Sambil kalian mendengarkan Bapak, sambil kalian melihat buku paket kalian, ya. Mari kita belajar tentang tanda-tanda wakaf. Yang pertama adalah wakaf lazim, ya, yang bisa kalian lihat, ya, ada huruf mim di sana, ya. Cara melafalkan lafal yang terdapat pada tanda wakaf ini adalah wajib atau berhenti, ya, wajib atau harus berhenti, ya. Jadi wajib berhenti, ya. Kalian bisa dengarkan dengan baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah idz ja'ahal mursalun. Nah, bisa kalian lihat buku paket kalian, ashabal qaryah. Nah, berhenti. Jadi jangan kalian baca ashabal qaryati idz ja'ahal mursalun. Nah, ya, karena di situ ada tanda wakaf lazim. Jadi kalian wajib atau harus berhenti. Nah, itu tanda yang pertama. Tanda yang kedua adalah la waqfa. Ya. Cara melafalkan lafaz yang terdapat tanda ini adalah disambung dengan lafal selanjutnya dan tidak boleh berhenti. Ya, kecuali, nah, ini ada kecualinya, kecuali pada akhir ayat. Ya, kalian simak baik-baik. Bapak akan kasih contoh. Bapak akan bacakan contohnya. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin. Nah, itu salah. Ya, yang benar bagaimana? Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum udkhulul jannah. Ya, ilal akhir. Ya. Jadi ada tanda di sana, ada tanda la, ya. Setelah
kata tayyibin. Ya, jadi bacanya gimana? Al malaikatu tayyibina yaquluna. Nah, jadi disambung ya. Itu tanda wakaf yang pertama. Tanda wakaf yang kedua. La. Nah, selanjutnya wasal aula. Ya, bisa kalian lihat. Ya, ada juga di buku paket kalian. Cara melafalkan lafal yang terdapat tanda wakaf ini adalah diteruskan lebih utama. Nah, jadi diteruskan atau disambung itu lebih utama daripada berhenti. Kalian bisa lihat atau kalian bisa dengarkan. Ulaika alladzina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirati wa ma lahum min nasirin. Nah, jadi kalian bisa lihat wal akhirati wa ma lahum. Nah, jadi setelah akhirah itu langsung disambung. Ya, Bapak ulang lagi. Wal akhirati wa ma lahum min nasirin. Nah, ya itu contoh daripada wasal aula. Ya. Jadi lebih utama diteruskan. Ya, ketimbang daripada berhenti. Nah, yang keempat ada wakaf jaiz. Ya, cara melafalkan lafal yang terdapat tanda wakaf ini adalah boleh berhenti dan juga boleh terus atau tidak berhenti. Nah, tinggal kalian pilih. Tinggal kalian pilih mau berhenti atau mau lanjut. Bapak akan kasih contoh. Dzalika bi annahum syaqqullaha wa rasulahu wa man yushaqiqillaha wa rasulahu. Nah, kalian bisa lihat ya. Setelah kata wa rasulah ada tanda jim di sana. Ya. Silakan kalian boleh berhenti atau boleh lanjut. Kalau berhenti, syaqqullaha wa rasulah wa man yushaqiqillaha wa rasulah. Nah, kalau kalian mau sambung bisa juga. Syaqqullaha wa rasulahu wa man yushaqiqillaha wa rasulah. Nah, seperti itu contoh daripada wakaf jaiz. Baik, anak-anakku sekalian, tanda wakaf selanjutnya adalah wakaf aula. Ya. Cara melafalkan lafal yang padanya terdapat tanda wakaf ini adalah berhenti lebih utama daripada diteruskan. Jadi lebih utama berhenti ketimbang diteruskan. Ya, bisa kalian lihat contohnya di buku paket kalian. Bapak akan bacakan. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu wa iyamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Nah, ya, kalian bisa lihat tanda wakafnya di atas kata huwa. Ya, jadi kalian berhenti di sana. Fala kashifa lahu illahu wa iyamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Nah, jadi jangan disambung illa huwa wa iyamsask. Nah, jangan disambung. Ya, lebih utama itu berhenti daripada diteruskan. Ya, selanjutnya adalah saktah. Ya, saktah. Saktah ini cara melafalkan lafal yang terdapat tanda wakaf ini adalah
berhenti sejenak, ya, tanpa bernafas kira-kira 2 harakat dengan niat untuk melanjutkan kembali bacaannya. Jadi berhenti sejenak tapi tahan napas. Ya, jangan kalian ambil napas. Bapak akan kasih contoh, kalian lihat di buku paket kalian. Kalla bal rana ala qulubihim. Nah, kalian lihat di situ ada tanda wakaf. Ada tanda saktah. Ya. Jadi kalian bacanya kalla bal rana ala qulubihim. Nah, jadi silakan kalian berhenti sejenak tanpa bernafas, kira-kira 2 harakat. Ya, bisa kalian hitung menggunakan jari 2 harakat ya dengan niat untuk melanjutkan kembali bacaan tersebut, yaitu wakaf atau saktah ya. Nah, tanda wakaf saktah. Nah, untuk selanjutnya ada wakaf mu'anaqah ya, titik 3 tuh. Ya, cara melafalkan lafal yang terdapat tanda wakaf ini adalah boleh berhenti pada salah satunya dari kedua tanda wakaf tersebut, tetapi tidak boleh berhenti pada keduanya. Artinya kalian boleh pilih nih, mau berhenti di tanda wakaf yang pertama apa yang terakhir. Kalau yang pertama kalian berhenti, yang terakhir kalian tidak boleh berhenti. Atau sebaliknya, kalau seandainya kalian tidak berhenti di awal, kalian lanjut ya di tanda yang selanjutnya. Ya, mungkin Bapak akan kasih contoh, kalian lihat buku paket kalian. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, kalau yang Bapak bacakan tadi, Bapak tidak berhenti di tanda yang pertama, tapi Bapak berhenti di tanda yang kedua. Nah, kalau seandainya Bapak berhenti di tanda yang pertama, Dzalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin. Nah, seperti itu. Ya, jadi kalian boleh pilih salah satu ya di mana kalian ingin berhenti atau di mana kalian ingin lanjut. Ya, seperti itu. Baik, anak-anakku sekalian, lanjut kepada kandungan surah Al-Hujurat ayat 13. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari seorang laki-laki, Adam, dan seorang perempuan, Hawa, dan menjadikan berbangsa-bangsa, bersuku-suku, dan berbeda warna kulit. Ya, semua itu tidak bertujuan untuk saling mencemooh, untuk saling mencela, untuk rasis, ya, akan tetapi agar kita saling mengenal dan juga saling menolong. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang memperlihatkan kesombongan dengan keturunan. Ya. Kalian sombong, orang tua kalian sultan. Ya, Sultan Lemah Abang, Sultan Geraha, Sultan mana lagi? CBL. Nah, ya, sombong dengan pangkat. Nah, ini ya, siapa tahu nih di depan Bapak semua ya yang mendengarkan Bapak ada yang menjadi Kapolri, ada yang menjadi Panglima TNI, bahkan ada yang menjadi presiden. Ya, lantas sombong. Ini Allah sangat tidak menyukainya. Atau karena kekayaannya. Ya, orang tua kamu kaya, mobil banyak, rumah banyak, villa banyak, lantas kalian sombong. Nah, Allah tidak menyukai hal tersebut. Karena sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala hanyalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, menjalankan segala apa yang diperintahkannya, senantiasa menjauhi apa yang
larangnya. Ya, seperti itu. Jadi Allah tidak melihat ya keturunan kamu, dari mana kamu, ya tidak melihat pangkat kamu apa, tidak melihat seberapa banyak kekayaan kamu, ya, karena yang paling mulia di sisi Allah hanya orang-orang yang paling bertakwa. Jadi kita semua sama. Ya, mari kita saling menolong, mari kita saling mengenal dengan baik, ya, tapi ingat, ya, say no to rasis. Baik, anak-anakku sekalian, lanjut terkait dengan kandungan hadis tentang sikap toleransi dan menghargai. Ya, hadis yang mungkin kalian sudah hafalkan tadi, ya, yakni mencintai diri sendiri tidaklah cukup untuk menggambarkan kualitas keimanan seseorang, melainkan juga harus dibuktikan dengan kita mencintai tetangga kita. Kata tetangga dalam hadis ini cangkupannya bersifat umum, yakni tetangga sesama muslim atau tetangga non-muslim. Ya, tetangga bukan hanya orang yang rumahnya dekat kita dan juga agamanya sama dengan kita, yakni Islam. Akan tetapi tetangga itu umum, ya. Tetangga kita Kristiani, ya dia tetangga kita. Samping rumah depan kita, atau samping rumah depan bagaimana nih? Oke, samping rumah sajalah. Samping rumah orang Kristen, ya dia tetangga kita. Ya, samping kanan orang Yahudi, ya tetangga kita. Belakang rumah kita orang Buddha, ya tetangga kita. Jadi semua tetangga kita tidak terkecuali. Bukan hanya seorang muslim saja. Ya, sebagaimana diketahui Rasulullah SAW tidak hanya bertetangga dengan muslim saja, tapi beliau juga bertetangga dengan non-muslim. Karena di Madinah hidup orang Yahudi, orang Nasrani, dan lain sebagainya. Mereka sama-sama punya hak untuk kita cintai. Ya, jadi tetap kita harus bersikap, atau kita harus bertoleransi, atau kita harus saling menghargai dengan siapapun itu. Ya, seperti itu. Jadi jangan sampai kita saling tidak menghargai, apalagi karena beberapa kecil perbedaan saja. Perbedaan warna kulit, mungkin perbedaan pangkat, atau mungkin perbedaan keturunan, atau mungkin perbedaan kekayaan. Ya, lantas kita tidak mau menghargai, lantas kita tidak mau bertoleransi. Ya, mungkin yang tadi Bapak sampaikan tadi, ya, semua kita sama, yang membedakan kita hanyalah orang-orang yang paling bertakwa. Ya, silakan kalian buka kembali buku paket kalian. Mungkin penjelasan Bapak singkat, ya, kalian silakan pelajari kembali bab 7, ya, Al-Quran dan Hadis tentang toleransi. Ya, terima kasih. Baik, anak-anakku sekalian, mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin, wa bidu'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Ya, mudah-mudahan bermanfaat, tetap semangat meskipun kita belajar dari rumah. Ya, jangan putus asa, insyaallah 2021 virus corona insyaallah pergi, ya, dari negara kita Indonesia. Ya, Bapak mohon maaf kalau seandainya banyak kekurangan. Ya, silakan kalian belajar lagi lebih dalam. Syukron ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.